Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang, selamat kembali kuliah. Seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membantu mencoba menjelaskan di salah satu materi perkuliahan di Makul Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, di mana ini khusus tentang strategi komunikasi. Nah, kalau dari judulnya saja di materi ini tentang strategi komunikasi, tentu ini berkaitan dengan strategi bagaimana memilih model komunikasi yang pas, yang tepat, sehingga nantinya pesan yang disampaikan bisa lebih efektif begitu. Nah, karena kaitannya dengan pertanian, tentu bagaimana supaya pesan-pesan yang berkaitan dengan pertanian bisa sampai ke petani, dan tentu tidak hanya sampai saja, tapi nanti juga berdampak pada entah itu perilaku, sikap begitu, atau pengetahuan dari petani tersebut. Nah, strategi ini sebenarnya ya bebas sebenarnya strategi, tapi yang penting adalah tujuannya di outputnya ini jelas gitu, terukur dan efektif, sampai pesannya, kemudian ada dampaknya, efeknya begitu. Itu yang paling penting. Nah, di beberapa slide berikut ini nanti akan saya sampaikan terkait beberapa contoh dari strategi komunikasi. Tentu selain dari slide yang saya sampaikan nanti, ada banyak strategi yang lain yang mungkin bisa dikembangkan. Teman-teman nanti bisa nyari sendiri atau menemukan sendiri di buku atau jurnal begitu tentang strategi komunikasi, khususnya dalam bidang pertanian. Karena masing-masing karakter petani, daerah juga itu ikut mempengaruhi. Ya, itu menjadi penting. Jadi tidak bisa satu strategi ini diterapkan di tempat yang lain, itu juga perlu kajian terlebih dahulu. Ya, teman-teman misalnya di dataran tinggi dengan dataran rendah itu jelas beda. Jawa, luar Jawa beda. Terus background latar belakang petani umur, misalnya umur petani muda, petani tua juga beda. Apalagi pendidikan mungkin sebagian berpengaruh, sebagian tidak. Ya, macam-macam tadi. Sehingga sebelum melakukan komunikasi ini perlu lihat dulu siapa audiensnya. Ya, sehingga nanti akan pas strategi yang dipilih. Bisa juga strategi sudah dipilih terus gagal, ya nggak apa-apa, karena nama juga strategi, nanti ganti strategi yang lain lagi. Ya, strategi itu macam-macam, ya kayak perang gitu ya, pakai strategi ini, atau sepak bola lah yang mungkin anak-anak Jawa. Strategi ini, formasi ini nggak pas, dirubah lagi, diadaptasi begitu, sehingga bisa berhasil, bisa sukses. Itu ya. Nah, selanjutnya ini kalau dari segi pengertian inilah ya, pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, rencana eksekusi begitu. Yang memiliki kurun waktu tertentu, ya ada ukuran tertentu lah ya strategi begitu. Kalau menurut Middleton dan Lin di sini, strategi komunikasi adalah kombinasi antara pendekatan komunikasi, pengembangan pesan, dan seleksi media yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, berbasis pada karakteristik audiens dan berorientasi pada tujuan komunikasi. Ini yang membedakan, dan kita tidak bisa memaksakan satu strategi untuk yang audiens yang berbeda. Bahkan audiensnya sama, bisa strateginya berbeda juga, ya bisa juga. Ya, sekali lagi, lihat karakter audiens yang berbeda, strateginya kita tentukan mana yang paling efektif. Itu pengertian, kalau dari segi pengertian ya kayak gitu. Nah, komponen strategi komunikasi ini ada beberapa. Yang pertama pendekatan komunikasi, pengembangan pesan, seleksi media. Oke ya. Nah, yang pertama pendekatan komunikasi. Ya, oke. Yang pertama transmisi informasi, edukasi, kemudian persuasi,
dan dialog. Oke, untuk transmisi informasi ini arus pesan berfokus pada audiens. Banyak digunakan slogan, perencanaan fokus pada saluran media, perubahan terjadi pada kesadaran dan pengetahuan audiens. Oke, jadi pesan yang disampaikan ini nanti fokus pada audiensnya siapa? Petani gitu ya. Oke lah. Kemudian perencanaannya ini diajukan pada saluran media, menggunakan media apa ya. Jadi ada alurnya begitu, mulai dari audiensnya apa, pesan yang ingin disampaikan apa, menggunakan slogan apa, kemudian di akhir ada perubahan setelah terpapar informasi tersebut ya. Kemudian petani jadi gimana kalau misal dalam pelatihan ada post-test, ada pretest sama post-test misalnya ya, kalau praktikum misalnya. Nah, itu untuk sekedar mengecek benar-benar tahu nggak gitu kan, kalau yang ingin diukur pengetahuan. Nah, di sini juga perpindahan informasinya ini sampai atau tidak, ada perubahan atau tidak. Nah, untuk sampai ke perubahan ini kan harus dimulai dari pesannya seperti apa ya yang ingin disampaikan. Nah, penguatan pada slogan-slogan tertentu, atau ada materi-materi tertentu, kemudian pemilihan medianya ini juga penting, hingga transmisi kan bahasa ya, proses menyampaikan informasi ini bisa berjalan dengan lancar dan juga terjadi perubahan. Ini pendekatannya ya. Kemudian ada juga pendekatan edukasi. Kalau tadi fokus ke informasi apa yang disampaikan, menggunakan apa, terus nanti ada perubahan atau tidak. Nah, selanjutnya ini ada dari pendekatan edukasi. Nah, sasaran atau tujuan dinyatakan secara jelas siapa? Oke, petani muda. Pesan berupa praktek skill atau nilai baru. Nah, kemudian misalnya pelatihan membuat media tanam baru atau sistem pertanian yang baru, hidroponik atau vertikultur dan sebagainya. Kemudian komunikasi berorientasi karena edukasi ya, misalnya menggunakan vertikultur supaya kita bisa menghemat space begitu. Kemudian hidroponik kita bisa melakukan pekarangan, hal yang baik nanti bisa hasilnya bisa dimakan sendiri, konsumsi sendiri, atau bisa dijual buat bisnis begitu. Ini lebih ke edukasi. Kemudian ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang perkotaan, ya lebih ke edukasinya begitu. Kemudian slogan juga tidak begitu membantu karena ini lebih ke ya mengedukasi. Kita tujuannya mengedukasi. Kalau tadi yang pertama transmisi informasi apa begitu. Kemudian kalau yang ini ada sisi edukasinya. Mungkin kata kuncinya yang perlu diingat adalah edukasi di situ. Oke ya. Nah, kemudian yang terakhir ada perubahan pada pengetahuan dan keterampilan ya. Sasarannya karena kita tadi di awal strategi itu tujuannya adalah perubahan pada pengetahuan dan keterampilan semuanya sih. Oke ya. Selanjutnya ke yang C, persuasi. Persuasi tahu ya, mengajak lah, persuasi. Nah, ini lebih ke ngajak, misalnya tidak menggunakan pestisida ya. Misalnya pestisida itu ya tahu sendiri lah ya, racun. Kalau teman-teman belajar dasar-dasar ilmu hama itu juga pestisida itu kan dampaknya, side effect-nya yang luar biasa. Kalau terlihat secara langsung ya hamanya mati, gitu, hilang, penyakitnya hilang. Tapi memang setelah itu adanya ledakan hama, kemudian dari segi kesehatan juga terganggu petaninya begitu. Nah, ini kan mengajak, yuk kita perlahan mulai meninggalkan pestisida misalnya. Akan tetapi ya perlu penekanan ini pada penyajian pesan. Apa yang bisa mengajak selain ya nggak ditakut-takuti ya, selain untuk bahwa pestisida bisa
banyak kerugiannya. Tapi kita ambil yang sisi lainnya juga, bahwa pertanian ramah lingkungan itu juga bagus loh, biayanya juga nggak banyak dan sebagainya. Nah itu, tapi kuncinya ini perlu kredibilitas komunikator. Ya komunikator sebenarnya kredibel karena tahu sisi negatif positifnya. Harapannya sama, jadi perubahan nilai-nilai dan sikap audiens. Oke. Selanjutnya dialog. Nah, ini yang menurut saya sih paling menarik. Nah dialog ini ya dialog sharing ya. Kalau tadi terkesan ini ya satu arah, transmisi informasi kita atau penyuluh lah siapapun, bagaimana pesan ini bisa, informasinya bisa tersampaikan dan terjadi perubahan perilaku. Kemudian ada yang edukasi, sama, dan beredukasi, satu arah juga. Kemudian tadi yang terakhir persuasi, satu arah juga. Nah ini dialog, ini yang menurut saya sangat menarik. Di dialog ini teman-teman bisa dialog, justru kita bisa tahu sebenarnya ada problem apa, saling berbagi, mendengarkan pendapat. Oh tentang pestisida misalnya, gimana wong kalau nggak pakai pestisida ya hamanya masih ada dan bisa gagal panen misalnya. Ya itu tantangannya untuk dialog. Kita lebih banyak mendengarkan, malah itu bagus. Dengarkan apa keluhannya, oh kayak gitu. Justru itu menjadi sangat efektif karena kita benar-benar tahu inti dari problemnya di mana, sehingga kita bisa menggali lebih dalam atau bahkan mengarahkan, memberikan alternatif solusi bisa enak pas begitu ya. Nah harapannya ini dari segi kesadaran, pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku audiens ini menjadi, ya harapannya berubah. Tapi tentu ini tidak bisa semuanya lah ya, kayak dari awal tadi tidak bisa serta-merta langsung berubah, ini perlu proses. Dan ini dialog, pendekatan-pendekatan yang tadi disampaikan ya nggak cukup sekali saja, berulang kali terus, sehingga perlahan problemnya bisa terselesaikan. Pesannya yang ingin kita sampaikan juga benar-benar tidak hanya tahu gitu aja, tapi juga ada perubahan ke sikap. Itu yang paling penting ya, sikap dan perilaku. Kalau oke lah pada level yang pertama ke kesadaran, sadar, oh ya memang sadar, kayaknya semuanya sadar lah kalau diberi informasi. Pengetahuan nambah, oke. Nilai oke lah bahwa pestisida itu menjadi hal yang tidak baik. Tapi untuk sikap dan perilaku ini yang agak sulit karena ada faktor-faktor yang lain yang itu kita tidak bisa mengabaikan. Itu ya. Nah itu sehingga ya sekali lagi pendekatan yang kita lakukan itu balik lagi tadi, kita harus paham dulu karakter, kemudian mau pendekatan apa, digabung ya nggak apa-apa, ini mau dialog, mau edukasi, mau ini kan tadi untuk mempermudah saja. Oke ya. Nah kemudian pengembangan pesannya kan ini ya, perubahan ini kan sebenarnya ini pengetahuan, sikap, perilaku. Oke. Nah karakteristik, karena ini penting, kita harus tahu karakternya. Kalau petani yang sudah berumur ya tentu pendekatannya beda dengan yang muda. Nah kata kuncinya hampir sama lah kayak kita, kayak wartawan tuh ngobrol, dialog kan menggunakan what, where, who, how begitu. Kita bisa menggunakan kata kunci ini aja di pesan. Kenapa menggunakan pestisida, mengapa, apa yang motivasi, di mana belinya, aplikasinya bagaimana, banyak hal gitu. Oke. Nah kalau dari struktur pesannya ini teman-teman bisa ya, memang satu saat kita agak ini positif apa negatif gitu ya, mau satu sisi apa dua sisi. Tapi paling tidak kalau teman-teman paham karakter audiens itu akan enak. Satu sisi misal kita ingin yang satu sisi pesan satu sisi, ingin mengandung pesan aspek positif atau negatif. Untuk awasan yang mungkin agak kurang ya, oke kita beri ke positifnya biar semangat terus. Nah, karena memang tujuannya menyemangati, bukan menakut-nakuti misalnya. Ya kita satu sisi saja. Tapi misalnya itu bisa diajak dialog, paham, nah kita ambil dua sisi.
kita berikan beberapa penjelasan terkait yang positif dan juga negatif. Oke ya, itu kalau struktur pesannya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada seleksi media. Ini menjadi penting juga. Media yang akan dipilih, ya, mau media massa, TV, radio, koran, sosmed, mau internet ya banyak lah, YouTube dan sebagainya, atau mau media yang kelompok, komunikasi kelompok, mau kelompok tani, perumahan RT, atau mau langsung, itu yang juga penting dalam strategi komunikasi. Tentu akan lebih efektif ketika komunikasi kelompok, kita silaturahim, ngobrol, tapi ya kalau satu-satu, tapi kalau jumlah petaninya banyak, kita harus kelompok. Ya kalau satu kelompok, kalau banyak kelompok, kita sasarannya ingin tingkat kabupaten, kecamatan, ya kita ditambah menggunakan bantuan media massa. Ya itulah. Sekali lagi yang lebih efektif ya mendatang muka kita bisa tahu benar-benar tadi dialog misalnya, bisa detail begitu ya. Tapi balik lagi kelemahannya ya sasarannya hanya masyarakat yang hanya tertentu lah, nggak bisa banyak gitu. Sebaliknya kalau yang media massa ya bisa menjangkau banyak, tapi ya kurang bisa memahami karakter masing-masing ini. Permasalahannya kan beda-beda. Oke ya. Nah, tentu teman-teman akan bisa paham lebih lanjut ketika mencoba untuk mempraktekkan strateginya seperti apa. Oke. Nah, yang pertama nanti ya teman-teman bisa mencoba setelah perkenalan ini bisa mencoba di rumah atau ketika dimanapun bisa, atau bikin kira-kira ya boleh lah. Audiensnya kira-kira siapa petani, oke lah petani di desa mana. Kira-kira petaninya mau umur yang tua, yang muda, yang berpendidikan, yang enggak, yang nyambi, yang buruh tani atau yang enggak. Nah itu bisa dilihat. Tujuan komunikasinya untuk apa ini, perubahan apa yang ingin dituju, apa, mau tentang apa, pengetahuannya saja, sikapnya saja, atau semuanya. Nah itu penting, tujuannya sudah ditentukan, karakter audiensnya sudah tahu siapa, nah kita tinggal menentukan strateginya akan seperti apa. Itu ya. Nah, silahkan ini bisa didiskusikan teman-teman hasil analisis audiens. Kira-kira, nah ini contohnya misalnya di Google maksimal SD, teman-teman bisa menggunakan data ini atau buat sendiri begitu. Kemudian ini ya kasusnya ya, bisa nyari sendiri, bisa buat sendiri kira-kira. Nah kemudian ini yang untuk latihannya di sini, rumuskan strateginya akan seperti apa. Oke ya. Sehingga nanti kita bisa diskusi di sini. Karakternya siapa, audiensnya, kemudian strateginya apa yang menyebabkan teman-teman menggunakan strategi itu, kira-kira efektif apa tidak. Oke, bisa pertama melakukan pendekatan komunikasi apa yang sesuai gitu. Ini sih hanya untuk memandu teman-teman untuk menentukan strategi. Ya kalau ini ditambah yang lain, teman punya ide yang lain boleh saja. Ya, media apa yang digunakan boleh. Ini hanya sekali lagi untuk memandu, tapi setelah ini silahkan teman-teman bisa kembangkan sendiri, kita bisa diskusikan. Atau bahkan ada yang sebagian sudah mengalami ya, malah bagus untuk kita bisa studi kasus ya, diskusi sudah dibahas. Oke, mungkin itu saja hari ini. Jawabannya nanti bisa beragam, ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena di lapangan tentu akan ada beragam kondisi ya yang menyebabkan berbeda satu dengan yang lain. Oke, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan begitu, diskusikan di berbagai forum, berbagai media, itu bisa disampaikan, mau pas ketemu, pas di kuliah selanjutnya begitu juga bisa. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.